Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semua. Selamat malam. Puji dan syukur pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan yang indah sebagai saudara-saudara seiman. Mari kita menyambut kasih Tuhan untuk menikmati sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, yang senantiasa memelihara kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih padamu ya Tuhan. Di dalam kasih-Mu menyertai kami sepanjang waktu, pagi, siang, hingga malam hari ini. Kini Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mengalami tuntunan melalui kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, dan berkatilah kami segenap sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di Warakas ini maupun juga yang ada di mana saja, untuk bersama-sama bersehati, berdoa, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terangi hati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Baiklah, bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 142 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Dengan suara nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesuh di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengingli aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini satu firman Tuhan kembali hadir di dalam kehidupan kita. Mazmur 142
ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu Tuhanlah pengharapan kita. Tuhanlah pengharapan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang ingin menjalani hidup dengan tentram, aman, dan berhasil di setiap tujuan-tujuannya. Tetapi ternyata realitas kehidupan di dalam dunia ini tidak demikian. Kadangkala ada kesulitan, ada pergumulan yang harus dihadapi, sehingga membuat hidup kita tidak merasa nyaman, bahkan juga membuat kita merasa tidak tentram dan khawatir. Ketika pergumulan, kesulitan itu terasa berat, ketika kita merasa sungguh tak mampu menghadapinya, ketika kita merasa seakan kita sendiri dalam menghadapinya, tiada satupun yang dapat memberikan bantuan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyerah? Haruskah kita kalah dengan masalah-masalah itu? Tentu tidak. Tuhan menginginkan kita tetap kuat dan juga sabar di dalam menghadapi setiap pergumulan dan masalah kehidupan. Mari kita lihat pembacaan kita hari ini tentang Daud yang ternyata di dalam hidupnya, yang dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Daud itu adalah seorang yang berkenan di mata Tuhan. Tetapi ternyata Daud tidak luput dari masalah dan pergumulan hidup. Di dalam pembacaan kita ayat yang pertama dikatakan di sini, nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Di dalam suatu gua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita bisa bayangkan bagaimana kesulitan Daud pada saat itu sendirian, sunyi, sepi di dalam sebuah gua, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, dikejar-kejar, hendak dilenyapkan oleh Raja Saul. Bagaimana tertekan perasaannya, bagaimana beratnya pergumulan yang dihadapinya. Di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Sungguh, ia merasa sangat sendirian. Tetapi ia tetap mempunyai pengharapan. Ada pengharapan di dalam hidupnya bahwa masih ada Tuhan yang kepadanya ia boleh datang untuk meminta pertolongan. Yang kepadanya ia yakin bahwa ia akan mendapatkan pertolongan dan kekuatan. Ya, ada Tuhan. Kepadanya lah kita membawa seluruh pergumulan hidup kita. Karena itu, di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Melalui pembacaan ini kita belajar bahwa Daud adalah seorang yang pantang menyerah. Daud menyadari bahwa pergumulan adalah bagian dari kehidupannya. Karena itu ia tidak marah ketika berada di dalam masalah. Ia tidak menyalahkan siapa-siapa. Ia sadar bahwa pergumulan menjadi bahagian dari kehidupannya. Daud menyadari dan meyakini bahwa ada tempat buat kita untuk menumpahkan seluruh isi hati kita. Ada tempat di mana kita dapat yakin bahwa akan ada pertolongan.
Karena itu, jangan pernah berhenti untuk berseru. Teruslah berseru, karena Tuhan kita Maha Kuasa. Tuhan kita mengetahui setiap hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhanlah pengharapan kita. Kepadanya kita boleh membawa segala pergumulan hidup kita. Teruslah berseru dan teruslah berseru. Jangan pernah berhenti. Kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan seruan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu setia menopang, menuntun dan menguatkan kami sampai pada hari ini. Di tengah pergumulan pandemi yang masih terus menyelimuti kami Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami masih merasakan kekuatan dan semangat untuk senantiasa bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih di dalam mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan, yaitu kebenaran-kebenaran Tuhan melalui pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menolong kami di dalam kami membacanya dan merenungkannya. Berkatilah ya Tuhan, agar firman Tuhan yang dapat kami baca dan kami renungkan pada saat ini boleh menjadi kekuatan yang senantiasa menuntun kehidupan kami, bahwa Tuhanlah tempat kami berharap. Pengharapan kami hanyalah Tuhan di dalam setiap pergumulan dan masalah-masalah kehidupan. Di tengah kami merasa tidak berdaya, di tengah kami merasa sendirian, di tengah kesunyian kehidupan kami ini, di tengah ketidakmampuan kami untuk menghadapi berbagai pergumulan hidup. Tuhan, Engkau selalu hadir, selalu ada. Engkau setia untuk mendukung kami. Engkau setia untuk menolong kami menghadapi setiap peristiwa. Di dalam kelemahan tubuh yang banyak dirasakan oleh jemaat Tuhan, baik yang ada di Warakas maupun juga yang ada di luar sana, dan juga di dalam kehidupan sesama kami. Kami terus merasakan kekuatan dan pendampingan dari Tuhan melalui firman Tuhan, sehingga di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami yang Tuhan masih karuniakan, selalu kami rindu untuk berada di hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan juga merindukan tuntunan dari kebenaran-kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa di dalam menghadapi keadaan yang penuh dengan pergumulan saat ini, Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Engkau hadir dengan penguatan, Engkau hadir ya Tuhan dengan penghiburan bagi hati yang berduka, bagi jemaat Tuhan, bahkan juga saudara-saudara kami yang
mengalami penderitaan. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan karuniakan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kiranya firman-Mu senantiasa ada di dalam hidup kami dan menuntun kami senantiasa, membuat kami mampu menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan sampai hari ini. Tuhan yang baik, kami juga membawa setiap pergumulan-pergumulan hidup kami yang lain. Kami membawa ya Tuhan yang mencari pekerjaan. Kami membawa ya Tuhan yang berada di dalam masalah-masalah keluarga. Kami membawa yang menanti hadirnya teman hidup, bahkan berbagai pergumulan di dalam kehidupan ini. Tuhan, Engkau mengetahuinya. Karena itu kami datang kepadamu. Engkaulah sumber segala yang baik. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkati juga para pemimpin negara, berkati juga para tenaga medis yang terus berjuang di dalam memberikan pendampingan bagi seluruh warga di dalam menghadapi pergumulan pandemi COVID ya Tuhan, baik yang terpapar maupun yang berdampak pada saat ini. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga memohon perlindungan-Mu bagi kami sidang jemaat-Mu yang dalam terus mengerjakan pekerjaan, yang masih harus terus pergi ke kantor ya Tuhan, bahkan yang bekerja di tempat yang jauh. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami, senantiasa setia, menolong, dan juga menjadi andalan kami satu-satunya. Berkatilah dan kuatkanlah kami senantiasa di dalam setiap mengangkat tugas pekerjaan dan berbagai aktivitas-aktivitas kehidupan yang kami lakukan di luar rumah ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Biarlah kami senantiasa terkuatkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami serahkan juga tim multimedia di dalam melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan karuniakan kekuatan, kesehatan senantiasa di dalam membuat video untuk tayangan sehati di dalam doa, bahkan juga di dalam pelayanan ibadah live streaming dan berbagai kegiatan gereja yang secara virtual ditayangkan. Tuhan menolong dan memampukan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga menyerahkannya Tuhan kehidupan kami pada malam hari ini. Sebentar lagi kami akan beristirahat, Tuhan melindungi dan menyertai, sehingga kami boleh beristirahat dan besok pagi boleh bangun menyambut hari yang baru karunia Tuhan, hari Tuhan yang kudus, di mana kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan secara live streaming ya Tuhan, di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa walaupun ibadah berlangsung di rumah, tapi tidak mengurangi semangat kami, keyakinan kami akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan untuk selalu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami, sempurnakanlah semua itu di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, penolong yang sejati, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menikmati persekutuan yang indah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mengalami tuntunan melalui kebenaran-kebenaran Tuhan. Tetap semangat dan selalu sehat, terkuatkan di dalam Tuhan. Sampai jumpa di Sehati dalam Doa pada edisi selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.